Kiai, kalau ada Wahabi yang cuma pakai kaos, kemudian celana cingkrang, nggak pakai peci, terus mereka merasa dirinya sunnah, bener nggak kayak gitu tuh? Ya jelas nggak bener lah, karena pakaian Rasulullah SAW oleh para ulama diterangkan dari atas. Kepala Rasulullah biasanya pakai kopiah, kemudian diikat dengan sorban atau imamah. Kadang-kadang Rasulullah pakai sorban aja tanpa kopiah, kadang-kadang pakai kopiah aja tanpa sorban. Lalu ke bahu ini ada selendang. Sedangkan ke bawah Rasulullah kebanyakan pakai gamis, kadang pakai jubah, kadang pakai sarung cuma di atas mata kaki. Kalau riwayat pakai celana itu gak ada pakai celana, cuma ada riwayat Rasulullah pernah beli celana. Kalau riwayat Rasulullah tampil di depan publik pakai celana itu kata para ulama gak ada. Seperti penjelasan Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad dan Imam Muhammad bin Yusuf As-Salihi dalam kitab Subulul Huda war Rasyad. Jadi Rasulullah jangan digambarkan kayak orang barat begitu. Apa hukum memakai sorban, jubah termasuk dari sunnah atau hanya kebiasaan orang Arab? Nah itu kembali kepada yang biasa saja di sebuah masyarakat. Nah dikatakan disunahkan pakai jubah, disunahkan pakai sorban, tidak. Tapi dia memakai pakaian yang biasa dipakai. Ya di Indonesia ini alhamdulillah orang terbiasa. Dia pakai jubah, pakai pakai baju koko, pakai sarung, itu biasa, nggak ada masalah. Iya. Tapi pakai sorban itu tidak umum. Walaupun sudah mulai dikenal, tapi tidak umum. Tapi kalau pakai jubah itu biasa orang pakai jubah di mana-mana. Iya. Nah, itu tidak dikatakan sebagai libasus syuhra misalnya. Tidak. Tapi itu adalah hal yang boleh. Ya kalau dia memakai jubah, umumnya orang-orang juga tahu yang biasa pakai jubah itu dia senangnya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang islami. Iya. Tapi kalau dia masuk di dalam sebuah masyarakat, di sebuah tempat, dan bajunya misalnya pakai jubah, masih agak asing di tempat itu khusus, maka dia pakai baju yang biasa dipakai di situ, di masyarakat tersebut. Karena syarat berpakaian itu hanya disyaratkan, pertama menutup aurat, yang kedua dia tebal supaya tidak menampakkan aurat. Sebab kalau tipis, transparan, itu menampakkan aurat. Kemudian yang ketiga, pakaiannya itu longgar, bukan ketat membentuk aurat. Kemudian yang keempat, kalau laki-laki tidak menyerupai pakaian perempuan, perempuan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Kemudian yang kelima, tidak boleh tasyabuh dengan pakaian orang kafir. Kemudian yang keenam, tidak boleh dari hal yang diharamkan. Misalnya dari sutra atau dari najis, iya, atau dari baju yang bisa menyakiti kulitnya atau bisa mengganggu orang lain. Ya, dia pakai baju, dia kasih kaca di bajunya, atau dia kasih duri misalnya, nah, itu tidak boleh. Atau yang kemudian yang ketujuh, tidak boleh memakai pakaian syuhra, pakaian tidak ada orang yang pakai, cuma dia pakai untuk tenar, untuk tampil beda dengan yang lain. Iya, tampil beda dari yang lainnya. Jelas ya? Itu libasus syuhra, itu syarat berpakaian. 7 syarat ini, tidak ada syarat harus pakai jubah, harus pakai baju koko. Tapi dia memakai baju yang biasa dipakai. Ini harus diluruskan pemahaman. Ini juga sebagian yang belajar ini nggak tahu dari mana dapat pemahaman. Ada sebagian yang saya dengar katanya kalau baju koko itu ini salafinya kurang bagus. Ya. Ini orang nggak mengerti hukum syariat. Ada lagi sebagian ikhwah, ya, nggak tahu ini apa istilah penjual baju saja apa tidak. Ya, kalau ada yang baru ngaji, oh kamu ini harus salafi, paling tidak pakai baju seperempat katanya. Seperempat itu yang sampai ke sini. Ya, itu hal yang tidak benar ya. Berpakaian dia boleh pakaian apa saja. Tapi dia pakai hal yang paling cocok.
paling mendekati. Kalau dia senang taklim misalnya, itu tidak cocok dia masuk dengan baju apa namanya, misalnya pakai celana yang biasa dipakai umum walaupun tidak keliru. Tapi biasanya kalau orang datang ke pengajian itu sudah dimaklumi pakaiannya biasanya apakah dia pakai jubah atau pakai baju koko atau yang semisal dengan itu, ya. Baik. Contoh lagi, Rasulullah SAW dalam kehidupannya sering pakai izar dan rida. Rida itu selendang atas, izar sarung. Selendang seperti kita umroh itu namanya rida. Rasulullah kemana-mana pakai begitu. Bukan berarti sunnah kalau kita kemana-mana pakai sarung sama apa? Selendang, enggak. Itu zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW pakai sorban. Bukan berarti sunnah kita pakai apa? Sorban di Jakarta atau di Cianjur atau di mana, enggak. Nah, itu jibili sebagai Rasulullah SAW sebagai orang Arab. Seperti jalan Nabi, cara jalan Nabi. Nabi SAW kalau jalan seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi. Tegas dan cepat. Nabi tidak bilang jalanlah kalian dengan cara sepertiku, tidak pernah. Ini Nabi sebagai seorang manusia, ya seperti itu ya. Kecuali perkara-perkara yang Nabi SAW ajarkan seperti adab makan, tangan kanan, ya ini sunnah ya. Seperti itu. Cara duduk makan misalnya, cara itu sunnah ya. Nah seperti itu maka meskipun mungkin tradisi Arab mungkin, tetap kalau sudah dijadikan syariat maka jadi apa? Syariat. Maka jadi syariat. Jadi kalau tradisi tidak sunnah, hukum asalnya tidak sunnah. Kecuali ada dalil khusus menjadikan tradisi menjadi sunnah. Tapi ini sekedar kita paham bahwasanya hukum asal perkara-perkara yang jibili itu konsekuensi Nabi sebagai seorang Arab, maka itu bukan sunnah yang dianjurkan kecuali yang memang ada dalil khusus untuk menganjurkan hal tersebut ya. Contoh seperti Rasulullah SAW mengatakan kalau berpuasa bukalah dengan apa? Rutab. Kalau sunnah berarti buka puasa apa? Rutab. Kalau tidak ada tamarat maka korma yang sudah matang. Kalau tidak ada maka minum air. Baik. Ini gambaran sederhana tentang hadis-hadis Nabi. Kita perlu kenal hadis Nabi agar kita bisa mengamalkannya. Ya, mengamalkannya karena sumber hukum kita adalah Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Bukan kata-kata orang, bukan tradisi, bukan kata mbah-mbah, bukan kata nenek moyang, bukan ikut kebanyakan kegiatan manusia, orang semua begini kita ikut-ikutan, enggak. Kita orang Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah ya. Tradisi kalau bagus kita kuatkan, kalau menyelisih syariat maka tidak boleh dipertahankan. Karena tidak semua tradisi itu baik. Ada tradisi baik luar biasa di tanah air kita dan itu didukung oleh syariat, dan ada tradisi yang melanggar syariat ya. Dan itu berlaku pada seluruh manusia di dunia ini. Setiap daerah ada tradisi yang didukung oleh syariat Islam dan ada tradisi yang melanggar syariat apa? Islam.